Halo teman-teman semua, ayo mempelajari hal baru. Pada hari ini, kita akan mempelajari mengenai prosedur melakukan etnografi virtual. Apakah teman-teman tahu apa itu etnografi virtual? Penelitian yang mengeksplorasi dunia digital diberi istilah etnografi. Kozinete pada tahun 2002 mendefinisikan etnografi merupakan penelitian komunikasi dan perilaku terbaru konsumen yang menggunakan media komputer dan memberi sumbangsi dalam pengiriman mengenai definisi etnografi di internet. Selanjutnya, kita memasuki mengenai langkah melakukan etnografi virtual. Ada 5 langkah atau prosedur melakukan etnografi virtual. Yang pertama, identifikasi masyarakat secara proaktif. Yang kedua, melakukan negosiasi akses. Yang ketiga, melakukan kontak. Keempat, wawancara mendalam melalui media elektronik atau tatap muka. Yang kelima, mengembalikan hasil dan analisis riset untuk masyarakat. Baiklah, langsung saja kita masuki langkah pertama, yaitu identifikasi masyarakat secara proaktif. Seperti yang kita tahu, kesulitan utama etnografer virtual adalah memasuki komunitas virtual yang sudah mapan atau yang sudah tertata baik. Oleh karena itu, strategi yang dipilih oleh kebanyakan etnografer agar sukses memasuki komunitas virtual adalah dengan agenda emansipatoris, yaitu memberikan kesempatan kepada komunitas untuk melakukan identifikasi terhadap studi kita. Mereka akan membuat keputusan apakah studi ini memberikan pengharapan atau keuntungan terhadap kehidupan nyata mereka, sehingga mereka dapat berposisi menjadi agen dalam perubahan atau penciptaan nilai sosial. Selanjutnya, kita memasuki langkah kedua, yaitu melakukan negosiasi akses. Nah, setelah melakukan observasi dalam pemilihan komunitas, peneliti dapat memasuki komunitas dengan mendapatkan izin dari anggota komunitas. Peneliti etnografi virtual harus kritis dengan melakukan tahapan untuk menjelaskan riset mereka, peran peneliti dan yang diteliti, serta menawarkan manfaat penelitian bagi mereka yang diteliti. Misalnya, dengan menunjukkan manfaat bagi komunitas, di mana ada keuntungan keanggotaan dalam hal wawasan, pengetahuan, dan pengalaman belajar yang pada akhirnya berdampak memberikan perubahan. Dan juga harus dibuat jelas bahwa penelitian etnografi yang kita lakukan adalah tentang mereka dan bagi mereka. Selanjutnya, langkah ketiga yaitu melakukan kontak. Bagi etnografer virtual harus menggunakan observasi partisipan, di mana peneliti wajib memperoleh pengalaman dari tangan pertama dalam budaya daring. Observasi partisipan adalah fitur kunci dari penelitian dalam masyarakat jaringan, elektronik, dan internet. Sebagaimana syarat yang dimiliki seorang peneliti untuk memahami setiap kasus individual dan dapat kedalaman informasi yang layak. Hal ini bermanfaat untuk mengubah metode pengumpulan data jika perubahan tersebut dapat memperbaiki pemanfaatan teori atau untuk memberikan wawasan teoritis baru. Sehingga penelitian etnografi tidak perlu khawatir dituduh tidak sistematis. Yang terpenting, penelitian etnografi harus sadar pilihan dan mengambil manfaat dari kasus atau informasi unik yang muncul karena dimungkinkan. Para peneliti ini. Selanjutnya, langkah keempat yaitu wawancara mendalam menggunakan media elektronik atau tatap muka. Praktik wawancara etnografi konvensional dan etnografi virtual sama-sama digunakan untuk memudahkan pemahaman tentang makna. Keduanya menggunakan wawancara dialogis yang interaktif. Peneliti mengeksplorasi makna tersembunyi bersama subjek. Peneliti memverifikasi setiap pemahaman sebelum peneliti memberikan analisis lebih lanjut dan memberikan kritik. Proses ini disebut sebagai berbagai pengalaman bersama. Menurut Anderson and Weitz pada tahun email atau delayed time memberikan kesempatan subjek untuk berpikir dan merenung. Juga dapat dilakukan dengan wawancara tatap muka. Peran wawancara terstruktur dalam meneliti pengalaman subjektif dari individu sangat cocok dan baik untuk terutama peneliti etnografi virtual.
Selanjutnya kita masuki langkah yang terakhir, yaitu langkah kelima, mengembalikan hasil dan analisis riset untuk masyarakat. Berbeda dengan etnografi konvensional yang sekedar cenderung mengikuti alur wawancara dan dilakukan analisis, maka etnografi virtual yang kritis memastikan bahwa setiap perkembangan teori dan temuan dikembalikan ke para pihak yang diteliti untuk mendapatkan komentar balik dan dimungkinkan dilakukan kerja ulang. Hal ini penting dilakukan. Nah, jadi apakah kalian sudah mengerti mengenai prosedur melakukan etnografi virtual? Yeay, kita semua hebat! Semoga ini bisa menjadikan kita dapat melakukan penelitian etnografi virtual dengan baik. Terima kasih sudah menonton.